Siap diberkati firman Tuhan hari ini? Yang percaya Anda diberkati boleh lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Hari ini kita akan sampai di bagian terakhir dari seri khotbah The God of Miracles. Allah pembuat mujizat. Dan dalam bagian terakhir ini kita akan melanjutkan firman Tuhan minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang mengikuti instruksi Tuhan. Ya, dan hari ini yang akan kita pelajari adalah mengatasi halangan dalam mengikuti instruksi Tuhan. Mengatasi halangan dipimpin oleh Roh Kudus. Seberapa banyak dari kita sadar bahwa kalau hidup kita ngikuti instruksi Tuhan dibandingkan kita jalan sendiri, mikir sendiri, ambil keputusan sendiri, maka hidup kita akan berbeda sekali. Keluarga kita akan berbeda, masa depan kita akan berbeda kalau hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Doa saya setiap orang di tempat ini tidak berjalan dengan pikirannya sendiri, kekuatannya sendiri, tapi saudara berjalan bersama dengan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, mengikuti instruksi Tuhan. Anda akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara. Tahukah saudara bahwa kalau kita ini ngikuti instruksi Tuhan, satu instruksi Tuhan bisa memperbesar destiny hidup kita. Memperbesar masa depan hidup kita. Satu saja Anda dapat petunjuk dari Tuhan, Anda kerjain. Apa yang harusnya baru bisa terjadi 10 tahun lagi, Tuhan bisa kerjakan hanya dalam waktu 1 bulan. Yes, berapa waktu ini saya ketemu sama orang-orang yang bersaksi sama saya, apa yang harusnya bisa terjadi dalam 10 tahun. Tapi karena Tuhan kerjakan, Tuhan kasih satu petunjuk, dia ikuti. 10 tahun dia kerja luar biasa, hasilnya seperti itu 10 tahun. Tapi ngikuti satu petunjuk Tuhan, 1 bulan sama dengan 10 tahun. Saya percaya akan ada orang-orang di tempat ini. Tuhan bukakan telinga rohani saudara. Anda ngikuti instruksi Tuhan. Sehingga lompatan besar terjadi dalam hidup saudara. Amin. Kalau tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, itu sebabnya kalau minggu lalu Anda skip firman Tuhannya, jangan lupa saudara dengarkan khotbah minggu lalu. Tapi hari ini kita akan maju seperti yang tadi saya sampaikan. Kita akan belajar tentang bagaimana mengatasi halangan di dalam mengikuti instruksi Tuhan. Mengatasi halangan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ada beberapa halangan yang seringkali orang itu alami sehingga kita itu nggak bisa ngikuti instruksi Tuhan. Ya, nah hari ini kita belajar gimana mengatasinya sehingga mulai hari ini semuanya tanpa terkecuali kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Kita mulai yang pertama. Orang susah ngikuti pimpinan Tuhan karena yang pertama kurang menghargai instruksi Tuhan. Maksudnya gimana? Kita baca Yeremia 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Firman Tuhan ngomong apa? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Siapa di antara saudara yang mau jiwa saudara mendapat ketenangan? Siapa yang mau 2023 Anda mendapatkan ketenangan? Amin. Karena banyak orang yang gelisah ini dengan kabar-kabar ini, kabar-kabar itu. Katanya 2023 gelap dan macam-macam. Tapi saudara dan saya akan hidup di dalam ketenangan. Amin. Nah, Tuhan ngomong tempuhlah jalan ini sehingga jiwamu mendapat ketenangan. Sudah dikasih tahu. Firman Tuhan sudah bicara. Nah, tapi lihat, ini yang jadi kendalanya. Masalahnya buat banyak orang di sini. Lanjutkan. Tetapi mereka berkata, apa? Kami tidak mau menempuhnya. Tuhan sudah ngomong, masalahnya mereka ngomong, kami tidak mau menempuhnya. Ayat 17.
Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga firman-Ku. Perhatikanlah bunyi sangkakala. Tuhan ngomong perhatikan. Tetapi mereka berkata apa? Kami tidak mau memperhatikannya. Jadi firman Tuhan ngomong ini, mereka ngomong kami tidak mau. Firman Tuhan suruh mereka ngelakuin itu, mereka ngomong kami tidak mau. Berapa banyak dari kita susah banget untuk ngikuti instruksi Tuhan. Susah banget untuk nangkep signal Roh Kudus. Dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang simple. Yang Tuhan ngomong sama kita. Seringkali kita ngomong kami tidak mau. Tuhan ngomong sama kita. Waktu kita punya masalah sama seseorang. Terus kemudian ada perselisihan terjadi. Kita jengkel, kita marah. Tapi dalam hati Roh Kudus bicara sama kita. Ayo ampuni. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tapi seringkali berapa banyak orang yang dalam hatinya ngomong kami tidak mau. Aku tidak mau. Berapa banyak dari kita yang kadang-kadang ketika kita ada di kantor, ketika kita ketemu dengan rekan kerja kita. Ada dorongan dari Roh Kudus untuk saudara bersaksi. Menceritakan pengalaman pribadi saudara sama Tuhan. Pertolongan kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara. Tapi dalam hati kita ngerasa sungkan. Gak enak nanti kalau saya cerita saya dianggap sok kudus, sok bener. Nanti saya dianggap jadi pendeta dan lain sebagainya. Dengan kata lain kita ngomong kami tidak mau. Ketika firman Tuhan bicara ayo yang sudah percaya berikan diri untuk dibaptis air. Kita berkata kami tidak mau. Hal-hal yang simple, hal-hal yang sederhana. Firman Tuhan bicara sama kita melalui firman Tuhan. Di gereja, di ibadah seperti ini. Tuhan ngomong sama kita. Kadang-kadang tanpa kita sadari. Kita ngomong kami tidak mau. Tahukah saudara kurang menghargai firman Tuhan. Sesederhana kita tidak mengikuti firman Tuhan. Kita menolak firman Tuhan. Kita menolak untuk taat. Kita menolak untuk melakukan firman Tuhan. Itu yang jadi penghalang buat kebanyakan orang. Untuk bisa mendengarkan petunjuk. Mendapat petunjuk dari Tuhan. Dan hidup mengikuti instruksi Tuhan. Coba saudara renungkan. Kalau saudara ada di dalam posisinya Tuhan. Ngomong yang simple-simple saja. Tidak diikuti. Apakah menurut saudara Tuhan akan ngomong hal-hal yang lebih spesifik? No. Jadi Alkitab saudara, Alkitab yang Anda dan saya punya, itu bicara banyak hal. Hal-hal yang simpel-simpel, belajar ngikuti firman yang simpel-simpel. Sementara Anda menghargai firman Tuhan dan mengikuti, mentaati firman Tuhan. Saya mau katakan telinga roh saudara akan dibukakan. Sehingga Anda bisa mendengarkan suara Tuhan. Anda bisa mendapatkan instruksi dari Tuhan. Tuhan akan bicara secara spesifik terhadap situasi saudara. Tuhan akan ngasih petunjuk secara khusus. Ini kamu harus lakukan. Itu kamu harus lakukan. Ini yang kamu harus temui. Itu orang yang harus kamu jumpai. Ini yang harus kamu perbaiki. Kalau saudara terbiasa ngikuti petunjuk Tuhan. Begitu Tuhan ngomong yang lebih spesifik. Anda kerjakan. Anda akan melihat terobosan besar terjadi. Mujizat Tuhan kerjakan. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu sebabnya belajarlah untuk menghargai instruksi Tuhan. Yang simpel-simpel dulu. Firman Tuhan ngomong ayo melayani. Saya berdoa mulai hari ini. Jawaban kita, ya Tuhan ini aku, utus aku. Apapun Tuhan ngomong sama saudara, ayo ampuni orang tuamu, ampuni anak-anakmu. Sudah ngomong, ya Tuhan aku mau taat, aku mau mengampuni. Ngomong sama Tuhan, ya Tuhan aku mau, ya Tuhan aku taat, ya Tuhan aku ikut. Kalau saudara menghargai firman Tuhan yang sederhana, Tuhan akan memberikan yang lebih spesifik di dalam hidup saudara. Sementara saudara ngikut instruksi dari Tuhan, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari kita baca ayat berikutnya. Mazmur 32 ayatnya yang 8 sampai ayat yang 10. Tuhan ngomong begini. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Di tempat ini ada di antara saudara yang
sedang tanya sama Tuhan, sedang bertanya bahkan sama teman-teman saudara. Keputusan yang mana ya? Bisnis yang mana ya? Pasangan hidup yang mana ya? Keputusan yang mana yang harus diambil? Anda harus ngerti, Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang mau mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Tahukah saudara, mulai hari ini Anda gak harus mikir sendiri, ngambil keputusan sendiri, melangkah sendiri. Anda bisa diskusi sama Tuhan. Anda bisa minta petunjuk sama Tuhan. Anda bisa minta Tuhan kasih petunjuk yang mana, keputusan yang mana. Orang yang mana yang harus saya berpartner bersama dengan dia. Pekerjaan yang mana yang harus saya jalin. Persiapan seperti apa. Investasi yang mana yang saya harus masuk. Tahukah saudara, Tuhan bisa ngasih tahu saudara. Tuhan bisa bicara dalam hidup saudara. Seperti itu Tuhan yang kita sembah. Buat apa saudara beribadah di tempat ini kalau sudah beribadah sama Tuhan yang mati, yang tidak bisa bicara sama saudara? Tapi kenapa banyak orang Kristen gak ngalami hidup yang dipimpin Tuhan, gak dengar suara Tuhan, gak dapat instruksi, jadinya hidup sendiri. Makanya hari ini kita mulai belajar menghargai Tuhan. Dan untuk setiap firman Tuhan yang sederhana, mari kita katakan, ya Tuhan, aku mau taat. Amin. Lanjutkan dulu pembacaan kita. Tuhan ngomong begini, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jadi mata Tuhan tertuju kepada saudara. Amin. Baru amin satu orang yang amin. Mata Tuhan tertuju kepada setiap orang di tempat ini. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, ini petunjuknya. Anda mau ngikuti instruksi Tuhan? Saudara mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Lihat, ini petunjuknya. Tuhan ngomong begini, ayat yang ke-9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Dua-duanya sama aja. Kuda maupun bagal tidak berakal. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ayat 20. Banyak kesakitan diderita orang fasik. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Mulai hari ini dalam hidupmu engkau akan menikmati kasih setia, anugerahnya, penyertaannya, pemeliharaannya sempurna di dalam kehidupan saudara. Amin. Petunjuk Tuhan gini, kalau kamu mau hidup kayak gitu, jangan seperti kuda atau seperti bagal. Kalau kuda seringkali kecepatan, makanya butuh dikekang. Kalau bagal seringkali terlalu lambat, makanya butuh untuk dipecut supaya bisa jalan dengan cepat. Jadi kalau saudara ngikuti sama Tuhan, belajar ngikuti sama Tuhan tuh sesuai dengan temponya Tuhan. Kayak tadi kita nyanyi lagu. Ya, lagunya kita nyanyi luar biasa sekali, beautiful. Nah, waktu saudara ngikuti itu, nyanyinya bareng, ngikuti dengan tempo. Anda bisa nyanyi lebih cepat tapi jadinya aneh. Sama dengan Tuhan, gerak sama Tuhan, jalan sama Tuhan, ngikuti temponya Tuhan aja. Jangan kecepatan, jangan kelambatan. Kenapa saya ngomong gitu? Ada orang anggap dirinya lebih cepat dari Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, Anda mendahului Tuhan, akhirnya Anda tertinggal ke belakang. Dan juga jangan lambat-lambat. Kalau Tuhan sudah ngomong sesuatu, jangan lambat-lambat. Segera taat, segera ikuti. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda ikuti temponya Tuhan, seolah-olah awalnya kayaknya lambat, tapi akhirnya akan terjadi percepatan rohani dan lompatan besar yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi belajar ngikuti instruksi Tuhan. Maksudnya gimana? Saya cerita aja sama saudara. Setelah saya selesai sekolah Alkitab di Amerika, saya pulang ke Indonesia. Saya pulang ke Solo karena itu kota kelahiran saya. Saya diutus oleh gembala kita, oleh Pak Obaja, untuk merintis gereja kita di Jogja. Sementara saya merintis gereja itu di Jogja, awalnya berat sekali. Awalnya isinya masalah, awalnya isinya persoalan,
digosip, fitnah, disalah mengerti, gerejanya nggak bertumbuh, cuma beberapa gelintir orang, disalah-salahin. Di waktu yang sama, kesempatan melayani di luar negeri besar sekali. Saya diundang oleh berbagai gereja terbesar di Taiwan, ya, untuk melayani di berbagai kota ada di sana. Itu bukan gereja-gereja Indonesia, tapi gereja-gereja asli orang Taiwan di sana untuk melayani. Terus di New Zealand, di Singapura dan lain sebagainya. Coba Anda renungkan, kalau saudara dalam posisi saya berpikir dengan logika manusia, pelayanan di Jogja stagnan, isinya masalah, tapi kemudian tawaran di luar luas sekali, menarik sekali, menyenangkan sekali. Kira-kira logikanya kita mikir gimana? Masuk akalnya kita tinggalin yang di Jogja, kita kejar yang di luar negeri. Tapi di saat momen itu saya doa sama Tuhan. Makanya saudara jangan buru-buru ngambil keputusan sendiri tanpa tanya sama Tuhan. Walaupun awalnya kayaknya benar, baik, nanti kecewa. Kayak Lot, milihnya Sodom, Gomora, awalnya menyenangkan. Akhirnya hancur semua, habis semua. Makanya belajar tanya sama Tuhan. Ketika saya tanya sama Tuhan, Tuhan ngomong sama saya, no. Itu nanti, itu yang di luar semua itu nanti, ada waktunya. Tapi waktu itu Tuhan ngomong sama saya, stay in Jogja. Tetap setia dengan apa yang kecil, apa yang gak ada artinya, apa yang nothing itu. Tetap kerjakan dengan setia. Saya ngerti itu Tuhan bicara. Kenapa kok ngerti Tuhan bicara? Saya mau ngomong sama saudara, arahkan hati saudara sama Tuhan. Arahkan hati pikiran saudara tertuju sama Tuhan. Kalau hati pikiranmu tertujunya sama Tuhan, nanti Anda nangkap signal dari Tuhan. Sama halnya handphone saudara kan. Ada banyak gelombang udara nih. Ada banyak wifi nih. Ada di mall misalnya, ada banyak itu pilihan. Yang mana jaringan yang Anda pilih, Anda connect-nya di situ. Benar apa tidak? Ya kan jaringan wifi banyak, Anda connect-nya yang mana? Anda connect di situ. Saya mau ngomong, ini gelombang banyak. Tapi kalau sudah memilih frekuensinya Roh Kudus, Anda memilih connect-nya sama Tuhan, nanti Anda akan bisa dengar suara Tuhan. Kuncinya hati dan pikiran diarahkan aja sama Tuhan. Terus diarahkan sama Tuhan. Begitu saya dapat signal itu, saya ngerti itu yang Tuhan mau, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau belajar setia. Melayani di Jogja, walaupun kayaknya nothing. Kayaknya gak ada apa-apanya. Tapi aku mau belajar setia. Aku mau taat, aku mau ikut Tuhan. Doa saya, semua kita di tempat ini mau taat Tuhan. Mau ikut Tuhan. Walaupun kayaknya gak masuk akal. Walaupun kayaknya rugi. Kehilangan kesempatan yang besar. Tapi taat Tuhan, taat sama Tuhan itu lebih besar. Taat sama Tuhan itu lebih baik. Di situ Tuhan menggembleng saya. Di situ Tuhan mempersiapkan. Gak langsung loh saudaraku. Melalui proses. Tapi melalui proses itu, terobosan terjadi, kemenangan terjadi, revival terjadi, kegerakan terjadi. Gereja yang hopeless, gak ada harapan, Tuhan ubahkan. Roh Kudus berkarya, mujizat-mujizat terjadi. Tiba-tiba mengalami pertumbuhan, pelipat kali gandaan dan mengalami kemajuan yang luar biasa sekali. Saya percaya sementara firman ini disampaikan, ada orang-orang di tempat ini, Roh Kudus sedang bicara sama saudara. Dan mulai hari ini pembalian total dimulai dalam hidup saudara. Kekalahan dirubah jadi kemenangan. Kegagalan dirubah jadi keberhasilan. Amin. Sampai gereja itu jadi salah satu atau kalau tidak sudah jadi gereja paling maju di Jogja. Oke. Dan ketika sudah maju, tiba-tiba Tuhan bicara lagi. Nah ini kadang-kadang Roh Kudus kalau bicara itu kayak gak masuk akal. Di saat kita lagi maju-majunya di Jogja, Tuhan bicara lagi untuk gereja kita ini di Jakarta saudaraku ya. Ini tadinya sudah tutup. Sudah ngerti, gereja kita tuh pernah jalan 10 tahun di Jakarta, gak jalan terus kemudian berhenti dan tutup. Di waktu itu, Pak Obaja ngomong sama saya, sekarang kamu ke Jakarta. Mulai lagi gereja kita di Jakarta. Jadi yang sudah tutup, nasi sudah menjadi bubur. Buktinya gereja kita nggak jalan, nggak bisa di Jakarta. Tapi saya disuruh memulai, saya doa sama Tuhan, Tuhan bicara kuat di hati saya ke Jakarta. Waktu itu saya ngomong sama istri saya, sama beberapa orang.
Kalau di Jogja sudah enak, kita sudah berakar, terobosan terjadi, kemenangan terjadi, kita memimpin gereja besar. Kalau kita ke Jakarta, kita memulai dari bawah dan semua pekerjaan perintisan saya sudah kenal betul. Pekerjaan perintisan selalu penuh dengan tantangan. Dan itu gak mudah. Kalau di sana saya memimpin gereja besar, kalau di sini memulai lagi dari nol. Dan benar, ketika saya ngikuti Tuhan, saya terbang ke Jakarta. Pertama kali yang kumpul itu di satu ruko, cuma 5 orang. Dan itu hopeless banget. Kayaknya gak ada harapan banget. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara dalam posisi yang seperti yang saya alami, di satu sisi Jogja sekarang kemenangan, terobosan, lompatan. Jakarta hopeless 5 orang. Logikanya apa? Logikanya Jogja aja dibesarin terus. Benar apa tidak? Tapi waktu saya doa Tuhan ngomongnya Jakarta. Saya mau ngomong sama saudara. Untung taat sama Tuhan. Walaupun tidak masuk akal. Kok saya ngerasa waktu saya bicara persis di poin ini. Ada orang di tempat ini sedang disuruh Tuhan ngelakuin sesuatu yang secara manusia rugi. Secara manusia itu rasanya nggak masuk akal. Tapi sementara kesaksian ini saya ceritakan, Roh Kudus sedang bicara sama saudara. Dan ketika Anda ngambil keputusan itu melangkah ngikuti Tuhan, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan ketika saya ngambil keputusan taat, ya Tuhan, taat, ya Tuhan, aku ikut Tuhan. Itu keputusan yang, saya mau ngomong, keputusan ngikuti instruksi Tuhan, walaupun rugi, akhirnya kemuliaan. Kalau saya nggak taat sama Tuhan pada waktu itu, tempat ini nggak akan ada. Kalau ngambil keputusan dan kita ngerti bakal ada tempat ini, ya gampang aja ngambil keputusan. Benar apa tidak? Tapi waktu itu kita nggak ngerti apa-apa. Itu namanya walk by faith. Berjalan dengan iman. Dengerin petunjuk Tuhan. Oh, Roh Kudus bicara, kita jalan. Dan ketika kita jalan, awalnya Anda harus ngerti loh, ngikuti Tuhan tuh gak langsung kadang-kadang. Bisa saja langsung, Anda ngikutin langsung terobosan terjadi. Tapi awalnya ngikuti Tuhan proses juga di Jakarta. Tapi setelah itu terobosan mulai terjadi. Terobosan lebih besar mulai terjadi. Pertumbuhan kemajuan lebih. Di Jogja lebih maju sekarang. Di Jakarta kita sekarang ada di Soho Capital, 6 kali ibadah. Dan sekarang baru dimulai di PIK 1 kali ibadah. Nanti Anda akan melihat dari waktu ke waktu Tuhan bawa kita from glory to glory. Pada kemuliaan yang lebih besar. Kuncinya sederhana, terhadap petunjuk Tuhan yang kecil-kecil lakuin. Kadang-kadang saya ketemu sama orang. Atau saya cuma dengar ceritanya orang lain. Dan Roh Kudus bicara sama saya, bantu orang itu. Gak kenal, tapi disuruh bantu. Gak deket, tapi disuruh nolong. Kadang-kadang nolong bukan angka kecil, kadang-kadang disuruh angka yang besar. Tapi di situ, terhadap dorongan-dorongan Roh Kudus yang kecil-kecil kayak gitu, Tuhan itu sedang lihat sama kita. Kita ngikutin gak sih? Karena kalau yang simpel-simpel aja gak ngikutin, ngapain Tuhan percayakan urusan yang besar. Jadi kalau hari ini saudara mau belajar ngomong, ya Tuhan aku mau taat, ya Tuhan ajari aku menghargai firman-Mu. Mulai hari ini babak yang baru berjalan bersama dengan Tuhan dimulai dalam hidup saudara. Babak yang penuh dengan penyertaan Tuhan dan terobosan besar terjadi. Siapa yang mau, siapa yang percaya, mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, halangan yang perlu kita atasi untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan. Yang kedua, yaitu kehidupan roh yang tidak dikobarkan dengan sungguh-sungguh. Kita baca dulu Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah apa? Pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ditulis di situ, roh manusia adalah apa? Pelita Tuhan. Jadi roh manusia itu Tuhan pakai untuk menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Masih ingatkah saudara ketika manusia pertama kali diciptakan, Tuhan membentuk manusia dari apa?
debu tanah sampai jadi manusia. Tapi Alkitab ngomong belum jadi makhluk hidup. Baru kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidupnya. Ruah. Masuk di dalam hidup manusia. Saat itu manusia jadi makhluk hidup. Jadi kita hidup karena ada roh Allah yang dihembuskan di dalam diri kita. Artinya roh kita, roh manusia kita itu asalnya dari roh Allah. Makanya Alkitab mencatat roh Allah itu, roh manusia itu jadi pelita yang dipakai oleh Allah menyelidiki lubuk hati kita. Tahukah saudara, Allah mengenal kedalaman hati kita. Dan karena roh itu berasal dari Allah, makanya disebut pelita. Pelita itu bercahaya. Cahaya itu bicara tentang kemuliaan. Makanya ketika pertama kali manusia diciptakan, penuh dengan kemuliaan. Dan di situ manusia menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Manusia dekat dan intim sekali sama Tuhan. Dengar suara Tuhan itu gampang banget pada waktu itu. Sampai kemudian manusia jatuh dalam dosa. Begitu manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mencatat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tadi roh manusia yang terang karena berasal dari roh Allah, ada glorinya, ada kemuliaannya. Sekarang kemuliaannya memudar karena dosa. Sejak saat itu kita rohnya jadi gak peka lagi. Makanya banyak orang susah untuk dengar suara Tuhan. Gak ngerti petunjuk dari Tuhan. Karena itu Yesus Kristus turun ke dunia, mati bagi kita di kayu salib, menyerahkan tubuhnya dan darahnya supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ketika kita percaya, kita menerima pengampunan dosa. Dosanya disingkirkan. Sekarang kita dimerdekakan. Dan setelah kita dimerdekakan, sekarang giliran kita harus membangun roh kita. Makanya kalau saudara membangun roh saudara, membangun roh itu melalui apa? Sederhana. Melalui firman. Makanya Alkitab ngomong, berbahagialah mereka yang kesukaannya ialah firman. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Karena apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Karena rohnya kuat. Kalau rohnya lemah, gak bisa berhasil. Kalau roh saudara dibuat jadi kuat, apa saja yang engkau perbuat berhasil. Haleluya. Jadi membangun roh melalui firman. Membangun roh melalui apa lagi? Melalui doa. Waktu yang Anda ambil untuk berdoa itu bukan waktu yang sia-sia. Membangun roh melalui pujian dan penyembahan. Dari tadi kita ngambil waktu pujian penyembahan. Makanya di gereja kita gak kepengen cepat-cepat. Pokok yang penting nyanyi 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, selesai. Khotbah selesai. Yang penting bukan cuma sudah ibadah selesai. Yang penting di ibadah Anda ngalami Tuhan. Hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Kalau cuma setor wajah, pokok yang penting sudah ibadah ya, ngapain sih? Itu kayak cuma pertemuan kewajiban saja. No, saya berdoa Anda ibadahnya bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar rutinitas. Tetapi ibadah yang saudara alami adalah perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Makanya butuh waktu, pujian, penyembahan. Saya ajak saudara lagi, bahasa roh. Saat sudah bahasa roh, Alkitab ngomong. Ketika kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita membangun diri kita sendiri. Alkitab yang ngomong. Makanya saya kalau diranjang, saya sambil tiduran, saya dengerin khotbah. Saya sambil dengerin khotbah, saya sambil bahasa roh. Saya sambil doa. Karena itu sedang membangun roh, membangun spirit. Ada bedanya enggak? Roh yang dibangun dan roh yang tidak dibangun. Jelas beda. Saudara yang di sini sukanya fitness, sukanya ke gym. Orang tubuhnya kalau dibangun, dilatih, sama tidak dipakai, gak cuma rebahan aja. Sama apa beda? Beda staminanya. Speednya beda. Kesegarannya beda. Otak kita juga sama. Otak kita kalau gak diasah, sama kalau diasah. Pasti kreativitasnya beda.
Ketajamannya beda. Demikian pula roh kita. Roh kita kalau dikobarkan melalui doa, melalui pujian penyembahan, melalui bahasa roh, melalui firman. Saya mau ngomong sama saudara, tiba-tiba kita yang tadinya susah dengar suara Tuhan. Karena sekarang roh kita dibangun jadi kuat. Roh kita jadi peka. Akibatnya gampang dengar suara Tuhan. Kenapa kita susah dengar suara Tuhan? Sederhana, karena rohnya belum dibangun. Simpel aja. Begitu roh kita dibangun, dikobarkan, apa yang tadinya tidak bisa, sekarang jadi bisa. Tadinya nggak bisa dengar suara Tuhan, sekarang bisa dengar suara Tuhan. Tadinya nggak ngerti apa itu rema. Nggak ngerti, kok orang lain kok bisa ngomong, Tuhan ngomong, Tuhan ngomong. Kok sama saya Tuhan nggak pernah ngomong. Sesimpel bangun rohmu, nanti engkau akan mulai ngalami. Tuhan bicara sama saudara secara pribadi. Yes, itu bukan teori, itu pengalaman. Saya yang sama, kalau sedikit berdoa, sedikit bangun hubungan sama Tuhan, sedikit membangun roh, tiba-tiba kayak telinga itu ketutup. Jadi susah untuk dengar instruksi Tuhan. Tapi saya yang sama, ketika banyak berdoa, banyak membangun roh, banyak firman, tiba-tiba telinga itu kebuka. Yes, jadi bangun roh saudara. Mulai hari ini doa saya, roh kita nggak kering lagi. Roh kita nggak kurus lagi. Roh kita berkobar, roh kita jadi semakin kuat. Roh kita jadi menyala. Firman Tuhan mau, biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi bangun roh saudara, bangun manusia roh saudara. Maka telingamu akan terbuka. Gampang nangkap signal Tuhan. Sama-sama dengar khotbah kayak gini, saya mau ngomong sama saudara, Anda kalau belum dibangun manusia rohnya, mungkin saudara kayak lebih butuh perjuangan untuk nangkep yang saya bagikan ini. Tapi begitu saudara sudah bangun manusia roh saudara, apa yang saya bagikan ini, Anda kan cepat sekali pick up-nya, nangkepnya cepat sekali, Anda kan flowing tiba-tiba di situ, tiba-tiba hidupmu nanti saudara kan bisa ngomong, oh Tuhan bicara. Bukan cuma ngeklaim Tuhan bicara, tapi memang benar-benar Tuhan bicara, dan ketika engkau ikuti, maka penyertaan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Mulai hari ini, babak baru berjalan bersama dengan Tuhan dimulai dalam hidupmu. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang ketiga, halangan yang harus kita atasi dalam mengikuti instruksi Tuhan. Halangannya apa? Terlalu sibuk dan padat jadwal kita. Mari kita baca Mazmur 46 ayat yang 11. Ini kunci belajar mendengar suara Tuhan ya. Siapa mau dengar suara Tuhan? Ya, ini firman Tuhan ngomong. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Alkitab ngomong, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kalau cuma ngetahui bahwa dia Allah, ngapain harus diam? Coba saudara renungkan ini ayat. Kan kita semua tahu, kita sibuk aja tahu dia yang di sana adalah Allah. Tapi kalau saudara mau ngalami Allah nyata di dalam hidupmu. Bukan Allah cuma teori, Allah nun jauh di sana, Allah sebuah konsep saja. Tapi Allah pribadi yang hidup, pribadi yang nyata, pribadi yang kau alami di dalam kehidupanmu. Alkitab ngomong, diamlah dan ketahuilah, akulah Allah. Artinya perlu dari diri kita menenangkan diri kita, menenangkan hati, menenangkan pikiran kita. Seringkali yang membuat kita susah dengar suara Tuhan, apalagi di zaman kita sekarang ini. Ya kemarin saya dengerin ya, konsentrasi, kemampuan konsentrasi manusia semakin modern, apalagi di zaman sosial media. Kemampuan fokusnya semakin pendek. Karena kita terbiasa di sosial media cuma scroll saja, cuma ngelihat covernya aja. Benar apa tidak? Jadi untuk dengerin, apalagi dengerin khotbah panjang seperti ini, ya susah untuk konsen. Makanya Tuhan ngomong, diamlah dan ketahuilah, akulah Allah. Belajar frekuensinya yang kecepatan tadi diturunin dulu. Oke, hati yang rasing, tergesa-gesa, tenangin dulu.
Anda nggak buang-buang waktu loh. Satu aja petunjuk dari Tuhan bisa membawa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Itu terjadi sekejap begitu saja. Yes. Belajar sama Tuhan tuh. Diamlah dan ketahuilah. Belajar menenangkan diri saudara. Mari kita lihat. Belajar ya dari Tuhan Yesus waktu jadi manusia. Gimana dia mengasah ketajaman pendengaran rohnya. Markus 1 ayat 35. Lihat caranya Tuhan Yesus mengasah telinga rohaninya. Anda mau peka dengar suara Tuhan? Belajar. Caranya gimana? Lihat ini. Tuhan Yesus ditulis begini. Ini rahasianya. Pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Dan apa? Berdoa di sana. Ini caranya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan berdoa karena kewajiban. Tuhan Yesus nggak berdoa cepat-cepat berdoa. Pokoknya sudah berdoa selesai terus langsung sibuk. Apalagi dia hidup bersama dengan murid-muridnya. 12 muridnya selalu menyertai dia. Dia pastikan sebelum semua yang lain bangun. Dia bangun lebih dulu. Pagi-pagi benar. Dia bangun untuk apa? Cari tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Telinga rohnya dipertajam. Kalau itu sesuatu yang tidak berguna, bangun pagi dan berdoa, ngapain Tuhan Yesus lakuin? Anda lihat aja impact yang dihasilkan dalam pelayanan Yesus. Siapa manusia yang sudah 2000 tahun, impactnya masih sebesar ini. Gak main-main pribadi ini. Impactnya besar sekali. Ternyata satu rahasia dalam hidupnya adalah dia punya waktu menenangkan diri supaya kusuk berdoa. Saya berdoa mulai hari ini engkau kusuk berdoa. Engkau kusuk di dalam persekutuanmu dengan Allah. Engkau kusuk di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Enggak cepat-cepat, enggak tergesa-gesa, enggak yang penting sudah yang penting selesai. No. Di dalam kekusukan, di dalam ketenangan itu, Anda ditenggelamkan makin. Saudara, sama yang lainnya, Anda disconnect. Tapi sama Tuhan, saudara semakin connect. Connectnya makin dalam, makin dalam. Sampai di titik tertentu, telinga rohmu itu dipertajam, dibuka. Engkau bisa menangkap signal Roh Kudus. Engkau bisa dengar Tuhan ngomong apa. Ini pasangan hidup, yang ini jangan. Yang ini loh. Bukan ke kota ini, tapi ke kota itu kamu ekspansinya. Tuhan bisa bicara kayak gitu. Tuhan bisa ngasih tahu kita secara detail. Tetapi bukan di dalam kesibukan kita. Di dalam ketenangan kita. Diamlah dan ketahuilah. Akulah Allah. Mari kita lihat Daniel ya sekarang. Daniel gimana caranya dia mengasah ketajamannya. Daniel 9 ayat 2 sampai 3. Pada tahun pertama kerajaan itu. Aku Daniel, perhatikan saudaraku. Lihat ke depan sini dulu. Saya kasih background dulu. Anda harus tahu Daniel ini dianggap orang paling berhikmat yang pernah hidup. Bahkan dia ini orang yang bisa bertahan saat raja-rajanya diganti. Harusnya bawahannya kan diganti. Tapi rajanya diganti. Kalau enggak 3-4 raja diganti. Tapi dia masih jadi pembesar terus. Dan Daniel ini selalu bisa ngasih tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Ini orang luar biasa cerdasnya. Dia ngerti apa berikutnya yang akan terjadi. Dia bisa prepare. Sekarang ini orang ngertinya apa yang akan terjadi dari surat kabar. Tahun ini susah, tahun depan gelap. Surat kabar boleh ngomong begitu. Tapi saya berdoa Anda dengar langsung dari Tuhan. Kalau Anda dengar dari Tuhan, mau tahun depan gelap, Anda penuh kemuliaan. Amin. Kenapa Anda berjalan sama Tuhan? Allah itu terang. Kalau Allah itu terang, mau dunia gelap, terang datang, gelap berubah jadi terang. Ruangan ini gelap, begitu lampunya dihidupin jadi terang. Jadi ngapain kita khawatir tahun depan gelap, tahun depan gelap. Gak perlu khawatir, yang Anda perlu Tuhan ada dalam hidup saudara. Petunjuknya ada dalam hidup saudara. Karena firman-Nya pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Maka jalan yang gelap, tahun yang gelap akan dirubah jadi terang. Haleluya. Jadi belajar. Daniel ini ngerti apa yang akan terjadi. Dia bisa prepare.
Dia bisa persiapkan dirinya sampai akhirnya dalam hidupnya glory itu, kemuliaan. Nah kita lihat rahasianya. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel, lihat nih caranya dia. Memperhatikan kumpulan kitab. Renungkan itu, memperhatikan kumpulan kitab. Dia nggak sekilas membaca. Dia nggak scrolling. Dia tidak scrolling. Bicara kumpulan kitab. Alkitab saudara itu kumpulan kitab. Perjanjian lama apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan seterusnya. Perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu itu kumpulan kitab. Dia nggak sekedar membaca. Tapi dia memperhatikan. Dia merenungkan. Dia punya waktu tuh di situ. Dia renungkan tuh. Dia hayati, dia diam, dia perhatiin. Kumpulan kitab. Jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem. Yakni 70 tahun. Dipelajari itu. Direnungkan. Anda punya waktu enggak? Mempelajari firman. Atau selama ini cuma membaca firman. Scrolling firman. Cuma scanning. Cepat-cepat sudah selesai satu pasal. No, Anda melewatkan banyak hal yang penting. Caranya enggak gitu. Anda mau mempertajam pendengaran rohmu. Anda mau nangkap petunjuk dari Tuhan, mesti memperhatikan firman. Memperhatikan kumpulan kitab. Alkitab saudara itu. Ayat yang ketiga, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Jadi dia mengarahkan wajahnya, mengarahkan hatinya, pikirannya. Banyak dari kita keseringan mengarahkan mata kita kepada handphone kita. Ya, saya kemarin kalau nggak salah ingat, kemarin saya ngelihat satu video yang ngomong orang zaman sekarang ngecek email per 6 menit. Bahkan ada yang per 3 menit. Ya, maksudnya bukan cuma email ya, email, terus WhatsApp, sosial media. Jadi hanya per berapa menit ngecek. Per berapa menit ngecek. Itu yang namanya mengarahkan diri. Seandainya engkau mengarahkan hati dan pikiranmu seperti itu. Tetapi kepada Tuhan. Maka telinga rohmu akan dibukakan. Anda akan bisa menangkap signal dari Roh Kudus. Dapat instruksi dari Tuhan. Caranya gitu. Tapi bukan sama handphonemu. Sama Tuhan. Sama Tuhan. Nanti Anda akan dibawa, oh ternyata hidup kekristenan itu bukan isinya kalau minggu ke gereja 2 jam ibadah selesai pulang. Bukan gitu. Hidup kekristenan itu perjalanan yang menyenangkan, perjalanan yang sangat indah, perjalanan yang penuh dengan surprise-surprise yang luar biasa. Kita bersama dengan Tuhan. Ternyata Alkitab itu bukan buku obat tidur. Banyak orang gak bisa tidur, baca Alkitab terus tidur. Ya bisa jadi sih, Alkitab bisa jadi obat tidur juga sih. Buat saudara yang susah tidur. Tapi lebih dari itu, Alkitab adalah buku kehidupan. Semua yang dicatat dalam Alkitab bisa jadi pengalaman secara pribadi. Kita alami dan jadi kesaksian kita. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang keempat. Halangan yang keempat, ngikuti instruksi Tuhan adalah tidak sabar menantikan Tuhan. Jadi untuk ngikuti instruksi Tuhan harus sabar. Gak bisa cepat-cepat. Tuhan itu bukan pribadi yang gini. Saudara bisa ngomong, ayo bicara. Saudara perintah bicara, dia harus bicara. No, dia akan bicara saat dia mau bicara sama saudara. Kita yang harus sabar nunggu sama Tuhan. Anda ke dokter aja, Anda yang nunggu dokter kok. Atau kalau saudara mau ketemu wali kota, saudara yang harus nunggu. Benar apa tidak? Anda coba tanya dulu bisa enggak? Buat appointment dulu, kapan? Anda datang aja mungkin dia masih meeting, Anda harus nunggu. Anda mau ketemu sama presiden aja seperti itu. Satu figur yang Anda mau jumpai, Anda mau minta petunjuk itu adalah Allah. Dia presiden di atas segala presiden. Dia raja di atas segala raja. Siapa kita yang berapa banyak orang Kristen ngomong, saya nggak punya waktu untuk berdoa. Itu ibaratnya presiden mau ketemu sama saudara, Anda jawab saya nggak punya waktu buat presiden.
Sombong banget kita ini sama Tuhan, ngomong gak punya waktu untuk berdoa, gak punya waktu menantikan Tuhan, gak punya waktu sejam duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk berdoa, untuk membangun hubungan sama Tuhan. Sombong banget kita ini. Seringkali kita gak bisa ngalami Tuhan itu nyata hidup di dalam kehidupan kita karena kita terlalu tinggi hati tanpa sadar. Mulai hari ini, jemaat keluarga Allah, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka Ia yang akan meninggikan engkau pada waktunya. Oh, tepuk tangan buat Allah kita yang besar. Dia Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Amin. Jadi kalau saudara nunggu Tuhan, saya belajar seorang hamba Tuhan yang hebat sekali, diurapi luar biasa, namanya William Branham. Cara dengar suara Tuhan. Datang ke hadapan Tuhan, tanya. Belum dijawab, tunggu 1 jam. Belum dijawab, tunggu 3 jam. Belum dijawab, tunggu sehari. Belum dijawab, tunggu seminggu. Belum dijawab, tunggu sebulan. Seberapa yang dibutuhkan sampai dia menjawab. Anda tunggu di situ. Terus nantikan Tuhan tiap hari. Nantikan Tuhan. Rendahkan diri saudara. Ingat baik-baik. Anda suruh nunggu setahun pun, Anda dapat 1 aja. 1 itu bisa mengubah seluruh hidupmu sampai keturunanmu. Berubah total. Hanya 1 petunjuk dari Tuhan. Mengubah segalanya dalam hidup kita. It's worth it. Itu sangat layak Anda spend time di bawah kaki Tuhan untuk mendapatkan instruksi, petunjuk dari Tuhan. Belajar sabar. Menantikan Tuhan. Makanya khotbah ini agak lama, Anda diajarin sabar juga ini. Mungkin Anda punya janjian dan lain sebagainya. Tapi belajar sabar. Coba Anda lihat di Alkitab. Musa itu, dia diurapi, dia dikasihi Tuhan. Tuhan mau bawa dia masuk ke tanah perjanjian. Memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tapi sayangnya suatu hari dia kehilangan kesabarannya. Waktu bangsa Israel bersungut-sungut minta air. Tuhan ngomong sama Musa, Musa kamu ngomong sama gunung batu itu, perintahkan supaya air keluar. Tapi karena dia jengkel, dikomplain terus. Ini memang bangsa tegar tengkuk bener. Bangsa Israel itu. Lama-lama kan orang jengkel, sampai diubun-ubun. Bukannya dia ngomong sama gunung batu supaya air keluar, dia pakai tongkatnya, dia pukul gunung batu. Jengkel, dia pukul itu. Keluar beneran airnya. Tapi Tuhan ngomong, kamu kayak gitu, that's it. Kamu gak bisa masuk tanah perjanjian. Gara-gara kehilangan kesabarannya, Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Coba saya renungkan itu. Ada 1 kisah lagi. Pelajaran penting tentang kesabaran. Cepat belum tentu menang. Anda cepat investasi. Cepat naiknya. Anda cerita kemana-mana untungnya. Sekarang untung, belum tentu besok tidak buntung. Kayaknya cepat melejitnya, wah cepat cuannya. Belum tentu yang cuan sekarang, besok tetap cuan. Tapi kalau Anda jalan sama Tuhan, Tuhan jadi jaminan yang pasti di dalam hidup saudara. Melalui masa seperti apapun, Tuhan akan menyertai saudara. Amin. Jadi belajar sabar. Saul itu disuruh sama Nabi Samuel, kamu tunggu ya. Sebelum perang, kita akan mempersembahkan korban dulu. Tapi nanti aku yang akan mempersembahkan korban. Bukan kamu ya. Karena aku yang nabi. Kamu raja. Kamu sabar. Kamu tunggu. Saul nunggu. Samuel gak datang-datang. Dia jadi gelisah. Terus bangsa Israel mulai meninggalkan dia. Dia jadi gelisah. Waduh, ini gimana ini? Momentumnya hilang nih. Secara manusia momentum hilang. Tapi kalau Tuhan tetap membackup saudara, momentum baru akan datang lagi. Kalau Anda hanya takut perhitungan, wah momentum, kehilangan momentum investasi, kehilangan nanti momen gini begitu dan lain sebagainya. Wah ini kalau pembeli nggak dikejar segera, wah kita melewatkan, waduh. Hidupmu nggak tergantung itu, hidupmu tergantung sama Tuhan. Belajar sabar ngikuti Tuhan. Saul nggak sabar, dia akhirnya ngambil keputusan mempersembahkan korban sendiri. Sudah gak usah nunggu Samuel. Dia gak sabar. Hajar langsung. Selesai dia lakuin itu. Samuel datang. Lihat. That's it. Mulai sekarang kamu selesai. Kerajaan ini Tuhan alihkan sama orang lain.
Gara-gara tidak sabar. Saudara sama Tuhan dalam hubungan secara pribadi, belajar sabar. Dan saudara akan melihat kesabaranmu membuahkan buah yang manis. Buah yang manis. Saya tadi cerita sama saudara, ketika saya di Jogja, ya sudah, di luar kesempatannya banyak. Tapi di Jogja walaupun kayak gini, waktu itu ya, saya ya sudah sabar ngikuti Tuhan. Tapi setelah sekian waktu, buahnya jadi manis. Di Jakarta juga sama, disuruh sama Tuhan di Jakarta memulai lagi dari bawah. Tapi ngikuti Tuhan. Yang lainnya, wah teman-teman pendeta hamba Tuhan yang lain, wah melejit dulu. Yang sekarang melejit, belum tentu nanti tetap naik di atas. Anda nggak perlu iri dengan waktunya orang lain. Semua orang punya timingnya sendiri-sendiri. Anda hanya perlu ngikuti Tuhan. Nggak perlu iri hati sama orang lain. Anda akan punya kairos dari Tuhan sendiri. Belajar sabar. Yang terakhir, yang kelima. Halangan yang kelima dalam mengikuti tuntunan Tuhan ada terlalu terpaku pada kebiasaan masa lalu. Anda harus ngerti ketika Tuhan menuntun kita, tuntunan Tuhan dari waktu ke waktu itu progresif. Lihat ya, bangsa Israel waktu mau menguasai tanah perjanjian, caranya Tuhan memimpin mereka gini. Waktu lawan Yeriko, diajarin untuk ngelawan Yeriko, kamu puterin 7 hari. Setiap hari 1 kali puterin. 2 keliling. Di hari yang ke-7, puterin 7 kali. Setelah kamu puterin 7 kali, bersorak-sorai. Dan ketika mereka lakukan itu, wah, kuasa Allah bekerja, tembok besar, yang adidaya, yang powerful itu roboh. Kemenangan terjadi. Wah, mereka bersorak-sorai. Itu cara Tuhan untuk Yeriko. Tapi cara Tuhan untuk peperangan berikutnya nggak sama. Sama-sama perangnya, tapi caranya Tuhan selalu berbeda, selalu progresif. Prinsipnya sama, ngikuti Tuhan. Tapi metodenya Tuhan tuh mau kita nggak tergantung terpakunya sama metode. Tuhan mau kita terpakunya sama pribadinya sendiri. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Tuhan ajarin untuk ngelawan Ai, kamu bagi 2 pasukan. Yang pasukan depan pura-pura kalah. Ketika nyerang pura-pura kalah. Sehingga musuh ngejar. Wah, kalah, kejar. Pasukan yang kedua dari belakang sergap. Setelah sergap, di sana pasukan musuh lihat ke belakang, ternyata kotanya sudah habis. Patah semangatnya, sekarang yang depan berbalik, sergap bersama. Di situ mereka mengalami kemenangan. Loh, Tuhan itu bukan Tuhan yang sembarangan. Tuhan itu Tuhan yang mengajari kita. Makanya orang Kristen kadang-kadang gak ngerti. Yang penting hati, yang penting percaya, tiba-tiba terjadi sendiri. Yes, yang penting, yang terpenting hati yang percaya. Tapi juga penting memperhatikan petunjuknya Tuhan. Karena Tuhan bisa mengajari saudara. Untuk proyek ini, kamu ketemu sama orang itu. Ini yang kamu lakukan, itu yang kamu lakuin. Untuk bisa nembus yang di sini, kamu fight-nya, berjuangnya ke sini. Ini harus kamu lakukan, ini harus kamu rubah. Kalau saudara ngerti gimana ngikuti tuntunan Tuhan kayak gitu. Kita mau gini, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Allah bersama kita 2023, everything will be alright. Semuanya akan baik. Mungkin benar dunia gonjang ganjing, tapi no problem. Dunia gonjang ganjing, Anda diberkati Tuhan. Anda disertai Tuhan. Satu hal yang pasti, jalan sama Tuhan. Jadi khotbah 2 minggu ini, minggu lalu dan minggu ini, Anda mesti dengarkan ulang. Dengarkan lagi. Kenapa? Karena ini modal, bekal penting dalam hidupmu. Jalan sama Tuhan. Jalan mengikuti pimpinan Tuhan. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan.